di sini untuk teman-teman, kalian bisa pelajari dan menjadi langkah awal untuk perjalanan di dunia kreatif agar lebih matang. Next, Mas. Boleh dilanjut. Nah, visual butuh konsep dan cerita di materi awal-awal kita ya. Ini menunjukkan bahwa visual itu butuh bukan hanya sekedar gambar yang terlihat keren ataupun uh, ngikutin tren-tren yang ada sekarang. Namun visual juga maksudnya butuh visual yang selalu punya konsep dan cerita dalam masing-masing produknya. Di sini ada 3 contoh ya. Pertama, ada visual design yang masuknya ke desain fashion. Visual ini mengedepankan mood dan style yang dimana memakai elemen-elemen uh, yang memakai elemen-elemen yang selaras nih bisa dilihat. Sehingga yang biasa audiensnya hanya melihat kalau brand-brand fashion itu biasa detail produk bajunya aja, tapi di sini juga kita merasakan nih untuk terlihat bahwa vibe dan lifestyle yang ingin disampaikan itu terasa. Jadi nggak cuma satuan produk aja, tapi keseluruhan produk yang dimana itu kita kalau dipakai itu akan cocok dengan style seperti ini, salah seperti itu. Jadi uh, ini juga tuh masuknya ke arah yang dimana brand menceritakan konsepnya ke audiens yang melihat. Terus yang kedua, masuknya ke desain kuliner. Oke. Nah, di sini kita lihat bersama yang dimana fokusnya tuh pada rasa dan pengalaman makanan yang dimana tuh sangat menggugah kita ngelihat nih dalam detail fotonya. Ditambah dengan kombinasi warna, pencahayaan, dan komposisi makanan yang disusun untuk kita bisa merasakan nih makanannya. Tapi kita belum mencicipinya nih, wah ini kelihatan lezat, kelihatan enak gitu loh. Jadi kita tertarik dulu sebelum membelinya. Jadi di mana mengajak audiens untuk tertarik melihat makanannya. Terus dalam konteks desain ini, itu memiliki ikonik sendiri yang dimana gambarnya pun di sini asli dari foto sendiri dengan komposisi yang tadi saya bilang warna dan pencahayaan itu pas yang dimana itu memiliki identitas kuliner sendiri yang dimana dengan konsep sangat sangat Nusantara banget ya begitu. Lanjut ke desain ketiganya yaitu desain produk olahraga. Nah, bisa lihat di sini kan kita semua tahu ya ini dari produk Nike, brand Nike. Nah, di sini tuh sangat ngebuat cerita banget ya dengan latar belakang gurun pasir, terus menciptakan kesan visual yang sangat kuat karena produk ini itu cocok digunakan di aktivitas outdoor. Karena kan kita lihat sendiri ini kan nggak cuma gurun pasir ya. Dari segi produk pun itu ada gripnya yang dimana kalau misal kita lihat detail itu cocok banget ya digunakan berarti nggak licin nih saat dipakai di pasir karena produknya itu terlihat jelas ya detail jadi nggak hanya menunjukkan sepatu aja nih di depannya. Tetapi, oh ini tuh bisa dipakai di aktivitas outdoor yang dimana sangat cocok ya untuk kita uh, kayak kita tuh gimana ya bahasanya? Oh, kita lagi butuh nih produk-produk misalnya outdoor. Nah, referensinya ini dari desain ini maksudnya gitu. Nah, dari ketiga desain ini memperlihatkan bahwa visual itu punya bahasa, punya pesan, dan cara bercerita dari masing-masing brand yang merupakan referensi awal untuk teman-teman semua di kelas ini untuk menciptakan sebuah brand yang sangat-sangat ini mau dibawa kemana nih arahnya. Jadi ini tuh referensi-referensi awal kalau misalnya kita ingin ngebangun sebuah brand yang dimana kita tuh pasti akan mengikuti langkah-langkah cermati, amati, lalu dimodifikasi kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang tiplok ke tiplok walaupun nanti kesannya oh ini pernah dipakai dari brand ini cuman kita modifikasi lagi nih dengan style-style kita
begitu. Lanjut ke slide berikutnya, Mas. Nah, lanjut ke slide berikutnya itu visual butuh yang namanya komposisi. Nah, di slide ini saya ingin menunjukkan bahwa visual yang kuat itu selalu dibangun dengan komposisi yang tepat. Di awal pun tadi dengan memakai komposisi yang tepat juga. Tapi di sini lebih ke arah membahas detail tentang komposisi, yang dimana bukan hanya sekedar menaruh elemen di tempat kosong, tapi bagaimana semua elemen desain yang kita masukkan itu bisa menciptakan visual yang kuat. Contoh pertama, desain kuliner yang dimana komposisi itu dibuat melingkar dan menyebar, supaya mata kita otomatis tuh mengikuti ke semua hidangan yang ada di sini. Misalnya ada beberapa hidangan nih, kita bisa melihat. Dan dari beberapa detail desain ini, itu ada beberapa yang dimana ada layouting teks kecil yang masih bisa terbaca oleh kita semua. Gak cuman tentang penyajian komposisi makanan aja nih, tapi tetap ada yang namanya di sini ada terjelas order now segala macam. Jadi ini tetap yang namanya promosi sebuah brand yang dimana dikomposisikan secara visual begitu. Nah, tetapi juga nggak cuman itu aja. Dari beberapa penyebaran warna dan elemen kecil seperti garnish yang ditempatkan di beberapa pojok desain ini, itu juga mendukung sebuah visual yang ada di desain ini terlihat hidup dan menggugah selera. Seperti itu. Jadi, uh, komposisi itu adalah hal yang sangat diperlukan ya guys ya. Jadi, uh, untuk desain kuliner ini merupakan hal yang diambil dari Angel yang mengikuti. Nanti kita bahas juga di slide berikutnya tentang komposisi itu bagaimana ya. Jadi kita langsung lanjut ke contoh kedua, di mana ada yang namanya desain promosi produk jam tangan. Sini. Di desain ini terlihat stylenya lebih sederhana dan fokus. Produk ditempatkan di tengah, menunjukkan bahwa ini tuh produk dibuat sangat, kita tuh harus melihat produknya dulu. Nah, sebagai kita bisa bilang itu bintang utamanya lah ya. Dan di mana terdapat elemen-elemen teks visual yang dimana secara nggak terlalu banyak desain. Jadi tuh kita fokusnya ke, oh ini melihat nih, oh ini lagi Black Friday sale. Yang dimana, oh ini tentang merujuk ke promosi. Promosi sebuah brand yang dimana di sini ada bacaan diskon save to up to 30%. Nah, kita langsung, oh berarti brand ini sedang mempromosikan produknya. Dimana kan layout komposisinya itu sangat kuat banget ya. Jadi kita langsung membaca, langsung melihat. Dan yang dimana itu membuat kita fokus, oh ini sedang promosi langsung gitu. Jadi dan juga ada tambahan-tambahan yang dimana kontak dan website juga. Lanjut ke desain ketiga, yaitu desain otomotif masuknya di sini. Di sini masih sama dengan sebelumnya ya, komposisinya juga. Tapi penekanan dari tengah yang biasa itu dimana kita lihat di sosial media, kita arahnya menuju langsung ke tengah dulu ataupun atas bawah itu sebenarnya uh, nggak melulu tentang itu ya, tapi kan pasti kita ngeliat di tengahnya dulu. Nah, di tengah ini ada beberapa objek icon yang dimana dalam desain itu kita, oh ini mau menampilkan apa loh dari produk ini. Dia the luxury car. Ini kan udah terlihat nih, elegan, luxury banget ya. Jadi terlihat mahal lah dari desainnya. Nah, namun apa yang ngebuat produk ini lebih unggul? Nah, di sini tuh tercantum icon-iconnya. Seperti beberapa teknologi yang dihadirkan di mobil ini ya. Nah, jadi komposisi ini udah komposisi yang tepat yang dimana cukup simple, cukup terbaca dari kitanya juga. Jadi tidak hanya memperlihatkan bahwa komposisi itu uh, bukan hanya enak dilihat, tapi juga kita sebagai audiens, sebagai yang melihat sebuah desain itu terarahkan dan memahami kesan dan visi misi yang mau diberikan oleh sebuah produk ini. Jadi kita lebih terlihat, oh paham nih langsung nih lihat desain. Jadi kalau misalnya kita butuh informasi apapun, nanti juga ada di sini nih. Kita mau lebih tahu detail nih. Kita di sini juga ada CTA-nya, call to action, dan number nomor perusahaannya, yang dimana kita bisa menanyakan untuk lebih detail jika kita mau. Lanjut.
ke slide berikutnya. Visual butuh banget sama warna. Benar. Di sini, di slide ini, saya ingin menunjukkan ke kalian bahwa warna adalah salah satu elemen terpenting dalam desain. Benar-benar banget. Warna bukan cuma pemanis nih. Jadi nggak cuman kita, oh ini warna ini bagus, warna ini. Warna itu ada juga warna yang memberikan kesan, wah ini sangat fresh, ini sangat menyampaikan emosi sebagai kita audiens, ini sangat menyampaikan pesan. Bahkan uh, kalau kita scroll di TikTok nih, jika TikTok, sosial media ataupun hal-hal lainnya terkait uh, desain ya, bisa di Pinterest juga ataupun hal lainnya, itu sebagai audiens nih kita bakal stop dulu. Oh ini desainnya bagus nih, apa nih tentang apa? Jadi kita nggak langsung scroll lewat begitu aja. Nah, langsung kita bahas ke produk yang dimana kita juga tahu semuanya yang harus ada di Indonesia. Nah, warna yang dipakai itu sangat cerah, pertama, terus playful banget. Terus ngelihat kombinasi maksudnya, warna ini juga membuat terasa kita tuh, oh ini fun, fresh, dan biasanya menyasar ke target anak muda yang dimana House itu kan menargetkan anak-anak muda di generasi Gen Z. Ada juga yang di atasnya ya mungkin kan target tetapi target pasarnya itu biasanya ke anak-anak muda sehingga itu membuat kita melihat warna seperti itu menciptakan kesannya promo ini tuh lebih meriah gitu. Terus yang kedua ini masih sama dengan konsepnya ya tapi menggunakan gradasi warna yang ditambah nggak cuma dua warna. Nah ini tuh memberikan kesan lebih lembut namun tetap colorful di sini kan ya sama kanan kiri juga. Nah tapi penekanannya itu ada di sebuah produknya yang memberikan karakter di setiap rasa nih. Pertama kan di sebelah kanan ada mangga, di tengah ada stroberi, dan di kiri ada nanas. Yang memiliki karakter di masing-masing desainnya. Dan terlebih lagi dari layouting juga, ini merupakan sebuah promosi untuk kita melihat, oh harga ini, rasanya ini. Jadi kita melihat itu uh, informatif ya. Jadi lebih ke arah informatif ke kita juga, tapi desainnya juga tetap dibuat lebih menarik. Selanjutnya ke desain ketiga. Nah, di tone warna ini ini kan warna biru kehijauan ya, memberi kesan lebih fresh, lebih tone-nya lebih tenang dan terkesan lebih premium. Begitu. Ini menempatkan ini sama nih. Jadi tadi yang kita bahas komposisi, ini layoutingnya lebih ke arah kuat di komposisi, tapi tetap colorful di warnanya ya. Warnanya menggunakan warna yang colorful, yang dimana tidak menampilkan harga seperti di desain-desain sebelumnya, tapi ini biasanya dipakai untuk kita menggunakan di postingan di sosial media, Instagram untuk terlihat, oh ini produk kita dengan copywriting tuh yang diikut sertakan di dalamnya ada dengan kombinasi maksudnya style font yang disesuaikan begitu. Nah, jadi visual yang menarik itu juga membangun suasana dan identitas masing-masing brand pertama. Tapi juga harus disesuaikan dengan style dengan style itu maksudnya style brand kalian misalnya mempunyai warna masing-masing itu harus disesuaikan kembali jadi nggak plek-plek nih kalau misalnya moodnya di brand-brand kalian itu mempunyai konsepnya tersendiri disesuaikan aja tapi juga melihat dengan kebutuhan warna oh bakal seperti ini atau mungkin mempunyai kayak visual atau color warna warna itu bisa disesuaikan kembali. Oke, selanjutnya masuk ke teori. Langsung naik aja, Mas. Nah, masuk ke brand identity. Wajah sebuah dari brand atau merek. Nah, oke. Di slide ini saya sedikit mau menjelaskan tentang brand identity. Sebenarnya semua juga harusnya paham ya.
atau yang benar-benar ingin memahami. Nah, singkatnya itu, brand identity itu adalah wajah dari penampilan kepribadian dari brandnya sendiri. Gimana orang mau, gimana orang lain lihat, dan gimana orang mengenalinya dari sebuah brand itu. Yang pertama, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada elemen visual. Ini termasuk logo, warna yang dipakai, jenis huruf, dan desain kemasannya akan seperti apa. Hal-hal yang kelihatan oleh mata dalam sebuah desain ataupun promosi. Intinya tuh, elemen visual ini ngebuat orang langsung ngeh loh, oh ini punya brand itu, punya brand A maksudnya, oh ini punya brand B, jadi kita langsung paham. Dan yang kedua, elemen non visual ini lebih ke sifat cara ngomong si brandnya. Misalnya tone of voice kayak apa, misalnya kita bisa mengenali nih brand dari sebuah kata, kayak orang pintar minum itu kita langsung tahu, oh ini dari brand itu, misalnya seperti itu ya. Dan nilai apa yang mereka pegang dari visi misi mereka di sebuah brand, seperti janjinya yang mereka mau kasih ke pelanggannya misalnya. Bagian ini nggak kelihatan tapi kerasa banget ya dari kita untuk melihat cara brand itu bagaimana cara berinteraksinya. Nah, di dua elemen ini tuh harus jalan barengan, nggak bisa jalan satu-satu, karena kuat itu brand kuat itu mempunyai karakter yang jelas. Jadi nggak cuma tampilannya aja ya, tapi juga uh, dari sebuah brand itu mempunyai, oh kita sebagai pembelinya itu dapat pengalaman karena misalnya diberikan uh, apa ya, servis yang bagus ataupun gimana, jadi pengalamannya kita kita dapat. Nah begitu. Langsung ke slide berikutnya sebentar. Oke. Sebentar ya, minum dulu. Baik. Nah, di sini saya pengen ngasih gambaran nih kenapa sebuah brand itu penting banget. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kata-kata itu menunjukkan kita langsung tahu nih ini dari brand apa. Nah, tujuan utama dari brand identity itu, pertama, itu ngebuat kita gampang dikenali dan berbeda dari setiap kompetitornya. Jadi nggak cuma lihat warna, logo, tentunya juga gaya komunikasi mereka juga berbeda-beda nih. Siapa? Jadi dampaknya itu bukan cuma visual yang terlihat rapi, tapi juga bikin audiens merasa lebih percaya. Akhirnya loyal sama brand-brand yang ada di bawah ini nih, tiga ini. Ini kan brand-brand yang udah lama ya, yang kita udah kenal juga dalam ingatan kita itu. Oh, misalnya Indomie itu punya tagline, Indomie seleraku kan. Jadi itu tuh tagline yang dimana kita udah sama-sama tahu. Terus juga ada yang dimana KFC, tagline-nya jagonya ayam. Nggak mungkin kan jagonya ayam itu punya MCD. MCD punya tagline-nya masing-masing. Jadi ada beberapa penempatan kata yang dimana itu udah identitasnya dia selama bertahun-tahun. Karena itu ngejaganya cukup lama ya. Jadi nggak kita buat setahun itu langsung dikenal, nggak juga. Jadi beberapa tahap itu perlu dilewati dari sebuah brand agar lebih dikenal oleh halayak untuk masyarakatnya juga. Dan juga ada yang terakhir yang dimana tadi saya udah bilang di awal, tolak angin itu punya tagline-nya yang dimana dia langsung ingat nih, orang pintar minum tolak angin, kan biasanya gitu ya. Nah, jadi kita langsung, oh orang pintar, kalau kita udah nyebutnya dengan intonasi orang pintar, nah itu kita udah tahu itu punya brand apa. Nah, lanjut ke next selanjutnya. Oke, sorry ya agak gugup nih, lumayan banyak yang nonton soalnya, sambil minum dulu bentar.
Nah, kita masuk ke yang tadi udah mau kita bahas di awal tadi, color theory and meanings. Pertama, itu warna. Dari beberapa yang kita lihat, kita bahas dari sebelah kiri dulu. CMYK, RGB, grayscale, dan hue, saturation, and color. Nah, itu ada penerapannya masing-masing. Untuk CMYK itu akan digunakan buat apa, RGB itu akan dibuatkan buat apa, dan dua lainnya itu digunakan untuk apa. Nah, untuk keperluan kita ngedesain ataupun ngebuat visual untuk hanya sekedar diposting nih di sosial media, itu RGB itu cukup. Nah, tapi kalau misalnya ingin dibuat untuk misalnya kita cetak, proses cetak, ataupun terkait hal-hal yang perlu dicetak, itu harus masuk ke warna CMYK. Nah, kenapa? Karena untuk warna RGB itu, untuk masuk proses ke dalam pencetakan, itu akan uh, menurunkan kualitas warna yang dimana tidak sesuai dengan kode warna di CMYK gitu. Jadi untuk kita melihat sebuah proses warna itu secara tepat, secara pas dicetak juga akan warna seperti ini, kita harus menggunakan CMYK. Nah, selanjutnya kita masuk ke color properties, yang dimana tadi kita bahas di kenapa desain itu harus menggunakan visual warna yang kuat. Nah, di sini ada beberapa panduan yang dimana nanti bisa disesuaikan lagi. Itu ada cool, warm, bright, dark, saturate, dan ada yang dimana ini saturasi rendah, jarang dipakai ya. Nah, itu cocoknya itu akan digunakan seperti apa, itu kita harus disesuaikan nih. Misalnya kita butuh warna yang lebih ke arah hangat, atau misalnya masuknya ke tadi warna ayam ya, ayam Nusantara itu dia kan lebih ke arah warm, sinematik juga, jadi komposisi cahaya itu lebih masuk. Terus warna-warna yang misalnya nih, sebelumnya kan kita ada kejadian ya di Aceh itu, bencana lah. Jadi ada beberapa postingan-postingan brand ataupun dari pemerintah yang dimana memakai warna hitam putih, yang dimana itu disesuaikan karena itu kan terjadinya, kita sebagai sebagai pembuat nih ingin memvisualkan sebuah kata ataupun sebuah kejadian yang dimana disesuaikan untuk kejadian bencana itu warna hitam putih agar terlihat kita empati. Nah, begitu. Jadi kalau kompetisi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kebutuhan kita mau dibuat akan seperti apa. Terus lagi warna itu per masing-masingnya itu mempunyai arti yang berbeda ya. Pertama, dari merah. Merah itu mempunyai kesan kuat, cinta, terus energik banget. Terus ada juga warna ungu, powerful, ambisi, terus ada warna biru. Biru itu bisa masuk ke laut, bisa masuk ke udara juga, terus juga warna hijau masuknya ke alam bisa masuk, fresh, terus ke safety biasa dipakai itu apa namanya, logo untuk K3 kan hijau ya. Nah, terus ada juga warna kuning ya, masuk ke energi, sunshine. Sedang ini masuknya kuning ke arah-arah yang lebih cerah ya warna. Nah, terus juga ada warna oranye ya. Di sini kalau nggak salah oranye, takutnya beda. Itu masuknya ke hangat. Jadi kesimpulannya, warna ini didesain nggak cuman, uh, kita harus ngikutin apapun yang ada di sini nih. Kita juga bisa nge-explore warna yang dimana kita mau, oh warna ini kita mau kombinasiin sendiri nih, mau kita gradasiin sendiri itu bisa banget. Jadi nggak melulu tentang teori, kita juga bisa menciptakan dari berbagai aspek ya. Kita melihat dari kondisi tren kita saat ini, kita juga bisa banyak sekali brand-brand yang dimana sekarang ngebuat di luar warna yang udah seharusnya dipakai. Kayak misalnya itu ada beberapa brand yang memakai, ini brand kopi ya, yang memakai produk warna hijau itu ada. Saya lupa nama brandnya. Warna hijau yang dimana hijau itu melekat dengan biasanya matcha segitu. Tapi ada yang brand kopi yang memakai produk kayak gitu. Jadi di sini ada modernisasi lah sebutannya.
penggunaan warna begitu. Selanjutnya boleh di slide lagi Mas. Nah, ini masuk ke teori tentang komposisi desain. Nah, ini basic-basic yang dimana kalian semua harus tahu. Karena penerapannya itu secara nggak langsung, oh nantinya kita tuh akan mengikuti ini secara nggak langsung. Jadi ini basic-basic ini tuh pasti akan, misalnya nih, Masnya nggak buat komposisinya ngelihat ini, tapi dari referensi yang Mas lihat di desain, misalnya brand A itu komposisinya kayak gini. Jadi Mas nggak ngeplok ketiplok dengan brand yang berbeda, misal produknya berbeda, tapi komposisi style Angel yang sama. Nah, biasanya itu pasti ngikutin komposisi style yang ada di sini, seperti row of third, golden spiral, diagonal, piramid, dan beberapa banyak yang bisa kita lihat di sini. Lanjut, karena ini masih berhubungan. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini tuh penerapan yang dimana desain di sebelah kiri itu menggunakan sampel itu, sebentar, sebentar, minum dulu. Nah, menggunakan golden triangle. Nih, contoh penerapannya yang dimana komposisinya dibagi menjadi tiga. Atas, kiri, samping, dan di bawah. Nah, selanjutnya itu juga memakai golden triangle, tapi dia memakai triangle-nya aja, dibuat menjadi segitiga. Nah, selanjutnya di desain makanan juga sama. Nah, ini menarik nih, jarang kita lihat nih desain seperti ini ya, karena biasanya kan posisi tengah, ngeliatin lebih ke makanannya aja. Karena sebenarnya tuh style-style desain itu bisa kita explore guys ya. Jadi nggak cuman kita ngelihat apa namanya umumnya tuh seperti ini, tapi kita bisa explore lebih dalam lagi. Nah, dia tuh menggunakan S-curve di sini. Dan yang terakhir ini, desain keempat itu menggunakan golden triangle yang biasa banyak anak-anak fotografi itu pakai. Begitu. Jadi komposisi sebuah desain itu sangat penting ya, dari penentuan kita memotong sebuah produk, sebuah brand itu sangat penting. Boleh selanjutnya? Nah, di sini kita ngebahas gaya desain. Nah, perlu kita tahu ya, gaya desain di sekarang ini kan banyak banget. Nggak cuma desain-desain yang kita lihat di sosial media doang yang ngetren-tren ya. Tetapi itu sebenarnya kalau kita dalamin lebih jauh, gaya desain itu banyak. Seperti yang kita lihat di beberapa contoh di sini ya. Yang seperti misalnya Grunge Design Style ini, terus ada Y2K Design Style yang dimana itu populer di Korea, di daerah-daerah luar yang dimana kita masuknya ke sini itu biasanya ada penyesuaian. Jadi kita nggak plok-ketiplok ngikutin desain-desain orang luar, tetapi desain itu sangat-sangat populer di daerah-daerah luar yang dimana itu ada perbedaan style yang dimana daerah luar desainnya seperti ini, misalnya di Thailand juga ada desain style seperti ini, di Indonesia itu seperti ini. Tapi juga yang dimana itu jarang terpakai untuk sebuah brand-brand yang dimana ingin menjadikan komposisi style yang lebih sederhana. Seperti ada yang namanya minimalis design ya. Di kita kan banyak yang tadi kayak penyampaian saya di materi pertama itu, uh, minimalis design itu digunakan biasanya lebih ke arah untuk promosi, detail informasi yang dimana untuk awal-awal membangun sebuah brand ini kita ingin yang pertama lebih dikenal dulu. Nah, tetapi ada beberapa bagian misalnya ingin membuat uh, yang namanya itu karosel berbeda atau di page Instagram yang lain ya. Terus ada beberapa style yang dimana ingin mengikuti desain-desain tren itu nggak masalah. Tetapi kan ada juga yang namanya penyampaian informasi lengkap. Biasanya menggunakan minimalis design. Terus ada beberapa macam lainnya seperti experimental typography yang dimana typografinya itu dibuat gabungan seperti ada misal handwriting, terus ada teks gedenya yang biasa itu kan sekarang
di TikTok TikTok itu banyak ya template-template yang gimana menggunakan style seperti itu. Terus juga ada desain retro line art, ada retro fusion, terus bold minimalism, pixel dan lainnya. Boleh dilanjut? Nah, kita masuk ke materi yang mau kita akan bahas. Pertama itu apa itu AI? AI adalah artificial intelligence yang dimana kerja ke, uh, kecerdasan buatan dengan sistem berbasis mesin yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Misalnya, kita ingin mereferensikan yang dimana dalam otak kita ini kita pengen ngebuat ini, tapi kita nggak mampu nih, misalnya nggak ada waktu juga ngebuatnya. Nah, AI itu dibentuk untuk bahasa gimana ya? Disuruh itu, jadi untuk memproses sebuah referensi kita, kata-kata yang ingin kita buat nih, misalnya bukan kata-kata, apa namanya, hal yang ingin kita buat itu diimplementasikan. Jadi itu sangat membuat apa atau merekomendasikan untuk mengambil keputusan yang dimana mempengaruhi dunia nyata atau maupun dunia digital yang dimana itu akan terasa dampaknya di kita yang dimana kita serba cepat, semuanya serba cepat ya sekarang ya, karena dunia trennya saat ini di AI. Terus juga itu untuk menyelesaikan finishing hasil yang ingin kita capai begitu. Jadi nggak cuma desain, jadi banyak ya, kayak misalnya pengen ngebuat copywriting itu banyak. Misalnya kita ingin beberapa, misalnya kita udah tahu nih pengen ngebuat apa, cuman ingin buat referensi lebih lain karena ingin tahu nih masukan-masukannya apa. Nanti kecerdasan buatan ini yang ngebantu kita untuk kita lebih tahu, oh ternyata banyak ya kita referensinya, terus oh mungkin bisa disesuaikan lagi. Oke, itu lanjut. Halo, sepertinya ada yang tanya tadi ya. Oh ya, benar-benar saya belum lihat chat ya. Boleh kita Oke, Kak, ini ada tunda dulu beberapa ya, boleh. pertanyaan di kolom chat. Mungkin boleh bisa sebelum kita lanjut mengenai lebih dalam mengenai ada apa itu AI, kita balas dulu kali ya, Kak, Boleh, pertanyaan di boleh, boleh, boleh kolom banget. chat. Boleh banget. Oke, pertama dari Kak Raden. Kak Raden tanya nih, Kak Raden Zahra. Kak, kalau desain, bagaimana cara menghindari warna yang terlalu rame dan bagaimana biar kita mikirnya, nah, udah pas nih, gitu. Oke, ini saya sambil ngeliat pertanyaannya. Jadi gini, untuk menghindari warna yang terlalu ramai, kita bisa ngeliat ya, komposisi warna. Sebenarnya itu banyak ya, untuk kita bisa nyari referensi di uh, browser ya. Jadi untuk menghindari kita memakai warna yang terlalu ramai itu, jangan terlalu banyak kita memakai warna-warna yang bold dan shiny ya. Misalnya kita memakai warna kuning cerah, ditambah misalnya warna uh, biru cerah. Nah, emang sebenarnya bisa, tapi kita ngelihatnya kalau misalnya hal tersebut dipadukan, sangat-sangat, misal kita ngelihatnya, oh ini jadi terlalu rame nih. Nah, biasanya untuk kombinasikan warna itu, ada yang satu dikalahkan. Misalnya harga warna birunya agak dibuat lebih saturasi turun, digelapin dikit. Jadi agar perpaduan warnanya itu dia jauh lebih balance ya. Jadi nggak semuanya melulu tentang kecerahan nih harus dua-duanya cerah. Jadi untuk mengkombinasikan sebuah warna itu memang ada komposisi tepatnya. Jadi kalau misalnya dan bingung juga ya, misalnya kita kan sekarang kita juga mau ngebahas tentang AI. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang misalnya Mbak Mas ya, Mas Raden Jahra itu Mas aku Mbak ya. Jadi pengen tahu nih cara kombinasi warnanya secara detail dan lengkap itu, AI itu yang seperti saya bilang sangat membantu kita banget ya untuk misalnya kita
pengen banget nih sebuah brand kita tuh warnanya kuning. Tolong carikan warna yang tepat dengan komunikasi warna kuning dengan style brand kita itu sangat bisa banget. Jadi nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya yang dimana kita itu pasti akan bahas ke hal tersebut. Boleh? Pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk Kak Raden Zahra, apakah sudah cukup menjawab ya pertanyaannya? Boleh di chat box atau boleh open mic. Oke, sudah cukup menjawab. Kita lanjut ke satu pertanyaan dulu, habis itu baru lanjut ke materinya gitu ya, Kak ya. Boleh banget ya. Lanjut ke satu pertanyaan dulu, sorry. Nah, ini dari Kak Siti. Kak izin tanya, Dari gimana Kak. cara nentuin tipografi yang sesuai dengan desain yang kita buat? Nah, Kakak punya teori atau pendapat enggak nih soal ini? Silakan, Kak. Ini masuk ke next step ya tentang typography. Dia itu masuknya ke bentar nih berisik banget nih motor lewat. Kayak ini masuknya ke typography style yang dimana itu sebenarnya nggak ada di PPT ini, cuman saya bantu jawab dulu ya. Nah, komunikasi-kombinasi ini itu sangat sangat tren banget ya di 2020 sampai sekarang pun itu sangat tren banget karena yang saya lihat juga di tren-tren media sosial juga komunikasi-komunikasi ini banyak banget digunakan. Nah, pertama terus apakah ada teorinya sendiri? Itu sangat ada dan beberapa teorinya itu juga ngikutin. Jadi untuk lengkapnya itu biar nggak biar saya juga nggak salah ngejelasinnya, mungkin bisa dibantu ya untuk nanti pertanyaan lengkapnya ke tadi kan ada profil saya di LinkedIn ya, bisa chat di situ aja untuk lengkapnya. Tapi untuk adakah teori tersendiri itu ada banget dan juga ada kombinasi-kombinasi yang dimana penentuannya itu pas dan tepat itu ada. Oh gitu. Oke, gitu ya jawabannya Kak Siti. Jadi Nah, boleh mengunjungi langsung profilnya Kak Maruk dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Materinya ya, Kak Maruk. Silakan dilanjut dulu materinya, Kak. baik. Nah, boleh dilanjut next slide. Masuk ke yang topik masuk ke topik yang akan kita bahas yaitu Canva AI. Nah, jadi kita mau ngebahas tentang Canva. Sebentar ya, ini agak kering banget ya tenggorok. Sebentar. Aduh, jatuh lagi. Wait, wait. Nah, seperti yang tadi saya bilang, AI itu sekarang sangat berkembang. Yang dimana Canva itu nggak hanya sebuah desain aja sekarang. Nggak hanya sebuah aplikasi yang ngebantu kita untuk memakai apa namanya ngebuat sebuah desain, tapi juga mempermudah kita untuk lebih cepat, lebih efisien itu dibantu sekarang oleh AI yang dimana sekarang terdapat banyak fitur-fitur yang udah ada nih di sini. Seperti pertama, dari pembuatan konten desain itu sekarang ada yang namanya AI Magic Design. Yang dimana fitur ini tuh menghasilkan banyak pilihan template. Biasanya ada beberapa kreator-kreator tuh yang ngebuat, tapi kita nyarinya itu agak sulit. Nah, Magic Design ini ngebuat di pencarian Magic Design ini maksudnya, ngebuat kita itu jauh lebih mudah untuk mengarahkan nih. Misalnya kita ingin ngebuat style promosi ya, nanti nanti juga dijelaskan di konten selanjutnya diarahkan mau seperti apa nanti dijelaskan. Jadi kita lebih ke arah magic design itu seperti apa. Jadi kita uh, bisa cepat untuk melihat referensi-referensi yang kita ingin buat. Terus juga ada Magic Write itu untuk ngebuat sama seperti ChatGPT ataupun hal-hal lainnya terkait
misalnya Gemini itu. Kalau misalnya kita ingin dicarikan referensi tentang kalimat copywriting, tentang kalimat tagline untuk brand kita, itu bisa banget ditanyakan ke Magic Word di sini. Ini fiturnya ada di Canva AI ya. Terus ada text to image, ngebuat teks menjadi sebuah gambar, itu sama. Jadi banyak fitur-fitur yang dimana ini bekerja sama, nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Terus ada AI yang ngebuat, from AI ini yang ngebuat video otomatis juga ada. Terus ada pengeditan media seperti, nah ini juga ada nih. Misalnya di web kita misalnya mau magic apa remove background, di sini ada magic eraser, terus ada magic edit, ada magic expand yang dimana misalnya gambar kita kotak nih, tapi pengen dibuat lebih hasil lebih panjang nih ataupun kurang lebar ke kanan. Misalnya butuh penggunaannya itu untuk 16:9. Jadi itu bisa banget melebarkan gambar ke arah sisi kanan dan kiri atau atas atau bawah. Terus juga ada penghapusan latar belakang yang gimana misalnya kita ingin foto profilnya diganti backgroundnya gitu ada. Nah, fitur AI ini tersedia untuk pengguna gratis, tapi dengan batasan pengguna tertentu. Jadi untuk memakai sebenarnya untuk memakai fitur lengkap ini emang sebenarnya kita harus lebih ke arah premium dulu ya. Ataupun bisa disebut subscribe dulu. Nah, ataupun langganan. Nah, jadi kita itu memakai fitur-fitur ini bisa lebih kita eksplor lagi. Jadi lebih luas manfaatnya, terus lebih kerasa dampak cepatnya nih ke kita juga gitu. Selanjutnya, nah ini jadi fitur-fitur di AI ini bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ini saya sebutkan ya, ada OpenAI, ada Google, ada Leonardo.ai. Nah, itu mitra-mitra dari Canva sendiri. Tapi dari ketiga itu pun punya GPT-nya masing-masing. Nah, pertama, saya bantu jelasin, Magic Write itu dia didukung oleh API OpenAI. Jadi semua fitur yang ada di Canva itu bekerja sama ya. Nah, terus kedua ada pembuatan AI itu, pembuatan video nih ngegenerate yang dimana banyak sering kita pakai, sering kita gunakan ya, misalnya tentang konten-konten lucu yang ada sekarang itu didukung oleh Vio 3 dari Google. Terus ada pembuatan AI yang dimana menggunakan beberapa model seperti Magic Media itu didukung oleh Stable Diffusion. Fitur buat gambar didukung oleh Dreamlab yang didukung oleh Leonardo.ai seperti saya jelaskan tadi. Terus ada aplikasi pembuatan gambar nih di Marketplace mencakup didukung oleh DALL AI dan Imagine Google. Di sini dua collabs ya. Dan terus lagi ada Magic Edit yang dimana didukung oleh Leonardo.ai juga. Nah, dengan mengintegrasikan berbagai model AI khusus di sini kerjasama, Canva menyediakan beberapa beragam alat kreatif dalam satu platform yang dimana kita lebih mudah untuk menggunakannya di era sekarang ya. Ini tuh misalnya untuk Canva yang dulu kita misalnya udah pengguna Canva dari dulu nih. Ini dulu tuh belum ada yang kayak gini ya. Cuman sekarang kan update perkembangan jalan yang dimana kita butuh cepat dan sangat efisien menggunakannya. Yang dimana itu sangat tepat ya. Jadi sekarang kita ngejar waktu yang dimana semua besok harus jadi, besok harus jadi besokan atasan kayak gitu ya. Boleh di slide selanjutnya. Nah, ada catatan penting di sini saya note ya. Untuk saat ini di Indonesia, untuk penggunaan visual yang garis bawahnya, yang dihasilkan oleh AI untuk tujuan komersial yang kita akan publish itu masih dalam taraf abu-abu. Nah, dari segi pada sudut pandang hukum ya, pasti ke arah abu-abu. Nah, terus juga belum ada undang-undang secara spesifik di Indonesia itu mengatur hak cipta atau kepemilikan visual yang sepenuhnya kita buat nih. Misalnya konten itu, wah kita banget nih, tapi dibuat dari hasil AI nih, yang dimana kita nggak bisa ngebuat konten itu ke arah yang lebih, oh ini kita banget, terus kita mau hakiin nih. Nah, itu agak sulit juga. Terus juga misalnya kayak ada misalnya brand lain ngebuat seperti itu, tapi kita ingin, oh ini ngepatenkan nih. Jadi hukumnya itu masih abu-abu di Indonesia. Nah, jadi untuk tipsnya juga, agar menghindari masalah-masalah itu,
apapun yang kita hasilkan dari AI, atau itu logo, kita mau membikinkan sebuah logo, referensi logo nih, terus kita ingin patenkan, nah itu kita lihat dulu, bisa searching di Google Image, masukin apa gambarnya, itu kita cari ada nggak logo misal yang serupa. Nah, ataupun ada, misalnya ada, bisa lebih ke arah dimodifikasi juga, dimodifikasi dulu ya, seperti misalnya dari bagian warna ataupun bagian-bagian lainnya. Jadi itu nggak hasil mentah banget yang dihasilkan oleh AI, itu diterapkan. Jadi ada, disarankan juga nih melakukan modifikasi. Jadi jangan terlalu memakai hasil AI itu langsung dipublish. Jadi ada beberapa, uh, modifikasi lah. Jadi nggak, uh, penggunaan visualnya itu lebih pede kitanya juga. Takutnya kan ada apa namanya? Ada brand lain yang udah menggunakannya. Apalagi kan AI ini banyak ya, referensinya juga bisa digenerate ulang, digenerate ulang, digenerate ulang begitu. Jadi kesimpulannya itu belum ada undang-undang secara spesifik untuk mengatur hak cipta dan kepemilikan visual yang sepenuhnya dibuat oleh AI. Jadi masih ranahnya masih abu-abu nih untuk AI. Tapi emang di zaman sekarang itu udah ada undang-undang yang dimana di luar negeri itu memilikan AI nih. Jadi untuk ngegenerate muka itu masing-masing kalau nggak salah di Islandia atau di mana gitu. Yang dimana muka dari rakyatnya itu punya hak paten, yang dimana kalau misalnya di generate AI dan digunakan untuk secara komersial itu nggak boleh. Apalagi di AI itu muncul. Jadi hak ciptanya itu ada kalau misalnya di negara-negara luar yang udah membuat undang-undang tersebut tentang AI. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu menuju akan ya. Kalau misalnya belum dibuat itu harusnya enggak ya. Tapi harusnya udah didiskusikan untuk membuat, karena uh, di AI ini lama-lama sangat-sangat cepat untuk progresnya. Kita mau ngebuat apapun tuh sekarang cepat. Video itu udah hasilnya lebih bagus banget ya sekarang ya. Jadi mungkin harusnya di Indonesia juga akan menerapkan undang-undang seperti itu. Begitu. Selanjutnya, nah kita masuk ke Canva-nya. Boleh lanjut lagi? Nah, sebelum masuk ke Canva, boleh Mbak Tari kalau ada pertanyaan, kita baca-baca kolom chat dulu ya. Oke, kita balas pertanyaan dulu ya yang ada di chatbox sebelum kita masuk ke Canva. Nah, ini ada pertanyaan Kak, aku bacain aja dari Kak Rifki Ali. Kak mau tanya, aplikasi untuk ngedesain yang pas untuk disandingkan dengan AI sehingga hasil desain menjadi lebih cepat selesai, apakah Canva, Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Affinity, atau Figma ya? Menurut Kak Maruf Boleh gimana? diulang? Boleh diulang, Mbak? Boleh diulang? Oke. Agak berisik ya di sini. Nggak apa-apa. Jadi, Ah, pertanyaan dari Kak Rifki, eh, kamu tanya aplikasi untuk ngedesain yang pas untuk disandingkan dengan AI sehingga hasil desain menjadi lebih cepat selesai. Apakah Canva, Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Affinity, atau Figma ya? oke, baik. Saya bantu jawab ya. Dari Karif ya. Kali. Nah, sebentar. Jadi gini, pertama ya, kita bisa ngeliat dulu nih, lebih menguasai software yang ada yang disebutkan tuh apa. Misalnya lebih menguasai Canva atau lebih menguasai Photoshop atau hal-hal lainnya ya. Jadi untuk ngejawab gini, uh, aplikasi ini gimana sih chatnya? Oh ini. Aplikasi desain yang pas untuk disandingkan dengan AI. Nah, aplikasi yang pas itu sebenarnya di semua aplikasi itu sekarang udah ada AI-nya ya, yang dimana fiturnya itu secara nggak langsung hampir sama semua. Tapi beberapa, kebanyakan itu ada yang harus subscribe only, atau ada pun harus yang dimana banyak langganannya. Banyak langganannya, maksudnya harus langganan dulu maksudnya. Jadi, uh, untuk misalnya kita mau gratis nih, nah sekarang tuh ada yang namanya Affinity Design, yang dimana itu masih free ya, masih free, yang terus
kalau misalnya kita pengguna free, kita pengguna gratisan nih, itu sangat bisa digunakan. Tapi dengan syarat nih, kita harus pelajarin dan kita harus tahu tahu dulu nih fiturnya. Jadi lebih lebih paham nih. Nah, kalau udah lebih paham pasti kan banyak banyak lebih gimana ya bahasanya ya? Jadi kalau misalnya udah lebih paham itu kita bisa lebih cepat gitu. Bisa juga menggunakan Canva. Canva itu agak murah ya untuk bulanannya ya. Canva itu yang seperti yang dijelaskan itu banyak juga fiturnya. Photoshop untuk misalnya lebih pengen kelihatan detail itu bisa juga. Terus jadi penggunaan-penggunaan yang disebutkan ini sebenarnya ada beberapa hal yang dimana kita mau menggunakannya untuk apa. Biasanya kalau penggunaan Adobe Illustrator itu keperluan cetak, Corel itu juga bisa untuk keperluan cetak, Photoshop itu bisa untuk DJI, digital imaging, ataupun hal-hal keperluan 3D itu harusnya udah bisa sekarang. Terus di Canva itu juga bisa foto dan video sekarang penerapannya itu dan kita menerapkan itu jauh lebih simpel dan efisien. Yang baru Affinity itu masih gratis. Figma itu bisa ke arah UI UX ataupun hal-hal yang berkaitan dengan web itu sangat bisa begitu. Jadi kalau misalnya AI apa yang bisa ngebuat hasil desain menjadi lebih cepat itu tergantung kemampuan kita menguasai sebuah softwarenya begitu. Jadi kalau pengen lebih cepat itu saya sarankan untuk menguasai software terlebih dahulu. Jadi pasti itu sangat-sangat efisien banget, apalagi dibantu dengan AI di era sekarang. Begitu. Boleh dilanjut pertanyaannya Kak? Oke, Kak Rifki, semoga menjawab pertanyaannya. Ini lanjut dulu ya, ada satu atau dua pertanyaan lagi dari Kak Rofik nih. Izin tanya, seberapa penting bentuk-bentuk komposisi desain, Kak, seperti bentuk golden spiral dan lain-lain, untuk membuat desain produk atau brand tersebut yang akan kita buat? Gitu, Nah, Kak. tadi kan udah saya sampaikan ya, Kak. Siapa namanya Kak Rofik di slide Oh, awal. Untuk penggunaan sebuah desain itu ada yang namanya komposisi, yang dimana itu untuk mempermudah visual mata kita melihat sebuah desain visual nih. Nah, benar di sini. Yang penerapannya sebelah kanan, slide selanjutnya maksudnya. Nah, sebelah sini. Nah, jadi untuk melihat hal-hal yang tercantum di sini itu lebih menonjol. Nah, kenapa lebih menonjol? Karena itu hal-hal yang mengikuti secara nggak langsung itu penerapan teori yang telah ada. Karena dari beberapa teori ini sangat-sangat populer juga beberapa banyak brand mengikuti itu. Saya nggak terlalu melihat nih komposisinya seperti apa. Tapi kalau kita detailin, oh dia memakai komposisi seperti yang sebelah kanan ini golden spiral, begitu. Untuk penerapannya itu juga, misalnya kita mau pakai layouting di sebuah teks itu sangat-sangat nyaman. Misalnya di sebelah kanan ini, kita bisa memasukkan layouting teksnya di sebelah kiri atas itu yang sangat fleksibel. Misalnya kita mau masukin konten tipografi, mau konten promosi ataupun hal-hal lainnya. Jadi jauh lebih tertata dan lebih enak untuk dilihat begitu. Terus seberapa penting bentuk-bentuk komposisi untuk desain? Sangat penting. Sekali lagi sangat penting komposisi itu begitu. Tetapi ini kan basic ya yang dimana biasanya kita belajar di awal, habis itu kita kayak gini. Nanti style itu ngikutin kebiasaan kita yang dimana ngikutin kita maunya style seperti ini. Jadi kita udah nggak terlalu mikirin nih mau komposisi seperti apa, tapi itu udah jadi bawaan yang dimana kita udah pelajarin di awal. Jadi sebenarnya untuk melihat basic-basic seperti ini kita harus pahami dulu nih mau dibuat seperti apa. Nanti kalau misalnya udah dijalanin nanti style-nya itu terbentuk sendiri. Jadi nah nggak nggak melulu juga mengikuti teori ya, karena dari tren-tren yang ada sekarang itu yang saya bilang banyak modernisasi style desain juga yang dimana itu mengikuti tren-tren yang ada di 2025 yang sekarang menuju
2026 begitu. Semoga menjawab ya Kak. Iya, semoga menjawab ya Kak Ropik. Oke, makasih Kak Marep udah menjawab. Kita akan lanjut ke materi dulu ya. Boleh kita lanjut ke materi. Sebentar ya. Agak aus banget nih. Minum dulu. Aman Kak, minum dulu. Boleh. Jadi ini penampakan dari sebuah aplikasi tanpa untuk kompleksnya. Di sini ada email, terus ada presentasi, terus ini sebenarnya bisa di layout ya. Nanti kita akan ngebuatnya seperti apa. Jadi kalau misal kita buka itu masih lembar kosong, terus ada sosial media, video, print juga, terus dokumen dan banyak hal lainnya kita bisa baca. Terus juga bisa ngedit foto juga, custom size ataupun menggunakan foto untuk brand yang ada nih. Misal kita udah punya foto diupload ke sini tuh bisa. Selanjutnya, Mas boleh dilanjut. Nah, ini penampakan jika kita kalau penampakan serem banget. Ini terlihat ini jelas nih. Di sini ada beberapa pilihan nih yang seperti biasa saya pakai untuk Instagram post, misalnya untuk story bisa ukuran ini untuk ukuran ya, bukan untuk your story bukan. Nah, jadi untuk ukurannya, untuk story dan beberapa pilihan. Di sini kita bisa melakukan pencarian dan ada beberapa template yang bisa kita akan gunakan. Selanjutnya, nah masuk ke desain style yang akan kita ingin buat. Nah, di sini saya ngebuat simpelnya. Di sini ada yang namanya, bentar saya sembari membuka juga untuk saya pastinya salah. Nah, untuk desain style ini masuk ke menu desain di sini ada. Nah, saya nge-generate prompt yang dimana tolong carikan promosi bundling penjual sembako. Nah, di bawahnya itu ada di search resultnya itu ada beberapa contoh desain. Nah, saya pakai yang pertama. Itu kan masih mentah banget ya, yang dimana kita bisa banyak penyesuaian karena kan Canva AI ini banyak fiturnya. Nah, udah banyak fiturnya, kita bisa memodifikasi kembali agar mengikuti sesuai misal tambahan-tambahan style kita. Nah, di sini ada toko sembako Borsele namanya, terus ada harga beras putihnya dan telur ayamnya itu mengikuti style yang ada di sini. Terus selanjutnya, nah, sini saya melakukan modifikasi dari sebuah teks tadi toko sembako Borsele yang dimana saya nggak buat masih di desain. Nah, dengan prompt itu tolong buatkan teks 2D berstyle stroke orange dengan kalimat toko sembako dan sub kalimat borsel. Nih, di sini harus ada penekanan sub kalimat ya, karena kalau untuk kita nggak buat kalimat panjang, itu salah. Tapi nggak dimasukkan sub kalimat itu, biasanya nggak buat fullnya itu kalimat panjang. Jadi ada beberapa penyesuaian kalimat juga nanti kita belajar di akhir, yang dimana sesuai dengan prompt teori prompt itu kita harus memasukkan lebih detail untuk penggunaannya. Di sini udah muncul ya referensinya. Itu ada 4. Saya memakai toko sembako Bersel yang desain yang ini. Nah, di desain ini kan ada beberapa yang menggunakan background ya. Nah, di Canva AI itu kita bisa menggunakan Magic Remove Background. Di sini ada juga. Oke, kita uh, apa ya? Ya kalau di sini menunjukkannya agak susah ya. Nanti pas di prakteknya aja. Magic Remove Background, terus dihilangkan dan kita sesuaikan kembali dan melakukan penempatan di situ. Nah, selanjutnya, nah, terasa kurang untuk sebuah desain yang agak gimana ya? Oh, masa cuma toko sembako dan harga doang? Misalnya kita punya tagline nih dari sebuah toko sembakonya. Misalnya untuk penjual sembako yang join di sini nih, eh, mau ataupun sudah melakukan, misalnya kalau misalnya beli di warung ini
bisa pesan antar nih. Misalnya kita mau ngebuat tagline, minta dibantukan oleh Magic Write. Nah, ini Magic Write namanya. Saya tulis, buatkan tagline copywriting untuk penjual sembako yang bisa pesan antar barang yang dibeli. Nah, di sini udah di generate, udah ada hasilnya. Terus dapatlah kata-kata untuk tagline atau copywritingnya itu belanja sembako tanpa ribet, antar cepat sampai di depan pintu Anda. Nah, di sini kita langsung implementasikan untuk hal-hal yang dimana kita perlu nih tagline ini gitu. Jadi untuk ngebantu juga nih uh, audiens ngelihat desain kita, oh ini bisa diantar, bisa diantar jemput nih kita kalau misalnya beli sini. Karena hal-hal yang ribet kayak misalnya beli beras, karung kan kita agak ribet ya bawanya ya. Kalau beli di sini kita bisa buat, sorry agak berisik, maaf, nggak buat desain itu. Oh, kalau misalnya di toko Bertel ini enak nggak belinya. Jadi kita harus tambahkan hal-hal yang dimana ikonik banget untuk sebuah warung kita gitu. Selanjutnya, nah jadi oke, jadi nggak melulu tentang tekstil ya. Jadi untuk di Canva ini bisa kita generate juga. Misalnya kita punya keperluan untuk buat teksnya ini didesain di dalam label ya. Jadi misalnya kita nyari di label di Canva, di sini kan agak kurang sesuai untuk masukkan teks. Nah, kita bisa ngebuat prompt juga yang dimana tolong buatkan icon persegi panjang nih dengan shadow. Ini kan ada shadownya. Dengan berwarna orange ya. Orange agak kemasan, ini masuknya. Jadi biar warnanya masuk. Dengan kalimat utama yang tadi saya jelaskan, belanja sembako tanpa ribet dan sekalimat antar cepat sampai di depan rumah. Begitu. Jadi kita juga di sini kita juga bisa ngebuat beberapa uh, hasil generate AI sesuai dengan prompt yang kita mau. Jadi saran yang tips dan saran juga dari saya, kita harus melihat referensi dulu nih mau dibuat kayak gimana. Terus kalau misalnya kita bingung ngebuatnya kayak gimana, bisa bisa dibantu oleh AI gitu. Jadi dengan kalimat prompt yang sesuai itu kita bisa imajinasikan dan menerapkan implementasi dari hasil AI. Oh, hasilnya akan jadi seperti ini. Hasilnya dapat hal yang seperti ini nih kita. Nah, langsung aja disesuaikan di dalam desain, terus masuk ke tadi kayak misalnya tulisan beras putih 12 kilo itu kalau misalnya hanya tulisan orang itu agak kurang, bisa kita tambahkan icon-icon lagi. Boleh diselanjut aja nggak, Mas? Nggak apa-apa, Mas. Selanjutnya, oke. Kayak gini, jadi tambahkan tambahan-tambahan icon ya, oke. Nah, tambahan-tambahan icon ini sangat berguna ya untuk misalnya kita posting di apa ya sebutannya? Misalnya e-commerce ingin diprodukan ingin dipromosikan maksudnya produknya di e-commerce. Jadi bisa ditambahkan misalnya available on Tokped, Shopee, toko hijau atau toko oranye maksudnya begitu. Jadi beberapa hal yang bisa kita dapat di sini, sebisa mungkin untuk desain itu dibuat lebih fleksibel untuk penerapan kita membacanya. Begitu. Boleh dilanjut? Nah, di sini juga saya minta dicarikan untuk buatkan promo kekinian untuk makanan ayam geprek yang dimana itu banyak sebenarnya terdapat beberapa template yang misalnya ada yang bagus, ada juga yang minta perlu kita sesuaikan, ada juga misalnya style pengen kita, style saya, style kita atau style saya itu pengen dibuat seperti ini aja. Nah, di sini ayam geprek sambal mata dengan diskon 30%. Begitu. Selanjutnya. Nah, Canva itu cukup menarik ya, karena bisa ngebuat prompt 3D juga. Jadi kalau misalnya kita mau ngebuat uh, desain, misalnya kita punya ayam geprek sambal mata, ayam geprek sambal apapun itu, misalnya mau dibuat sebagai uh, 3D text yang agak, misalnya kalau misalnya kita buat sendiri di Photoshop itu memerlukan spek agak tinggi ya, menengah lah.
untuk agar bisa dibuat. Tapi untuk di Canva ini kita tinggal prompt. Nah, langsung jadi. Jadi banyak pilihannya juga. Nah, saya minta carikan buatkan 3D text efek kalimat ayam geprek dengan sub kalimat sambal mata bernuansa Nusantara Indonesia. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya ngambil paling bawah. Dan kenapa kuningnya bisa hilang itu sekali lagi bisa memakai remove background. Jadi itu untuk hasilnya juga udah rapi ya. Melihat kita lihat ini udah rapi. Di sini ini hanya sebuah contoh. Nanti bisa kita praktikkan langsung. Jadi kita bisa sesuaikan lagi dari hasil yang ada ditaruh ke sebuah visual design. Boleh selanjutnya? Nah, terus tadi kan tulisan 30%-nya terkesan lebih tulisan datar ya. Nah, misalnya kita pengen dibuat lebih besar nih, dibuat lebih uh, apa namanya sesuai dengan pemikiran kita, tapi kita nggak tahu apa nih. Nah, tapi kita tahu ini tuh dibuat dengan brush efek nih. Kita langsung aja tanyakan ke Canva nih dan minta tolong ya. Buatkan icon label dan efek brush berkalimat diskon 30% berstyle kertas dibuat menjadi semi 3D. Nah, di sini saya dapat beberapa contoh ya. Ada contoh lainnya sebenarnya bisa digenerate ulang. Tapi untuk yang menurut saya sesuai dengan desain ini, saya memakai ini begitu. Jadi saya sesuaikan di sini agar lebih terlihat. Ayamnya kan sudah misalnya banyak apa foto-foto ayam lah ya. Tapi kita menampilkan lebih besar di arah diskon 30% untuk promosi di sana. Begitu. Boleh selanjutnya? Nah, sesuai dengan misalnya nih, ini udah sesuai banget sama hal yang pengen kita, oh ini desain cukup gitu. Nah, itu tinggal ditambahkan aja logo. Misalnya kita punya logo ya, di sebelah kanan, kiri itu sesuai dengan brand masing-masing. Terus bisa ditambahkan lagi di sini beberapa desain. Uh, Misalnya mau ditaruh di GoFood, GrabFood, ShopeeFood itu juga bisa. Jadi untuk penggunaannya itu fleksibel banget ya. Cara kita butuh cepat, kita juga misalnya produk UMKM yang dimana penjualannya itu pengen dipublish ke arah itu ya beberapa toko yang ada di bawah sini itu sangat bisa banget begitu. Jadi kita nggak perlu desain lama-lama, kita cukup disuruh aja nih ke Canva AI untuk ngebuat apa yang kita pengen, ngebuat apa yang kita mau. Misalnya referensi kita kayak seperti ini, kita tinggal cari aja sesuai dengan prompt yang kita pengen begitu. Boleh selanjutnya. Hmm. Nah, ini kita belajar ke arah prompt. Kenapa tadi saya ngebuat prompt seperti itu? Ada beberapa kalimat prompt simple dan ada beberapa kalimat prompt panjang. Sebenarnya itu bisa dikomunikasikan. Tapi sebelum lanjut, mungkin boleh kita arah lihat dulu ke arah kolom chat dulu nih. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan terkait agar tiga prompt. Oke, aku bantu lagi ya Kak untuk pertanyaan ini pada antusias banyak juga sih Kak ini yang nanya. Tadi ada yang raisen juga, tapi aku coba bacain yang ada di chatbox dulu ya. Oke, ini dari Kak. Sebentar Mbak, saya sembari minum ya. Oke, boleh. Oke, Boleh dilanjut aja. kalau ini ada pertanyaan dari Kak Alfitra Abiyu. Kak mau tanya, apakah ada website untuk memilih warna yang cocok dan tipografi yang cocok? Oke, gimana Mbak? Tadi Oke, ini ada agak pertanyaan dari Alfitra Abiyu. Kak ah, mau tanya, oh ya nih. Kak mau tanya, apakah ada website untuk memilih warna yang cocok dan tipografi yang cocok? Gitu. Website yang cocok dan tipografi yang cocok ya. Oke, saya bantu jawab ya. Untuk Kak siapa namanya? Sebentar, Kak Alfitra. Oke, jadi ada beberapa website yang biasa saya gunakan. Itu juga banyak bisa dicari juga di browser. Pertama yang biasa saya cari untuk mencari sebuah referensi itu di pertama Pinterest, terus yang kedua di Behance. Karena kita nggak cuma nyari
referensi dari lokal aja nih. Kita juga butuh misal panduan untuk dari negara-negara luar, internasional ya. Yang sesuai nih sama referensi yang kita mau. Oh, kita pengennya gini, ataupun kita mencari referensi yang benar-benar kita dari awal banget nih. Itu bisa banget dicari di dua itu, Pinterest atau Behance yang biasa saya gunakan. Terus untuk mencari bagaimana kita mengkombinasikan sebuah warna itu, saya juga biasanya mencarinya tuh di colorhunt.id. Itu misalnya agak penulisannya kurang susah ya. Itu di sekali lagi di colorhunt.id. Nah, itu untuk kita mencari palet warna, untuk kita mencari warna yang sesuai, beberapa gradasi warna itu ada semua. Jadi biasa saya gunakan juga penerapannya dari beberapa beberapa brand desain itu saya menggunakannya di colorhunt.id. Terus untuk typography nih juga nih. Tadi kan ada yang nanya teori nih, terus pengen banget nih cari tapi nggak tahu nih. Maksudnya teori typography ya, terus nggak tahu nih. Fontnya itu apa sih? Tapi kita tahu nih referensinya nih. Kita screenshot, itu bisa banget kita langsung di misalnya dari hasil screenshot teks tadi bisa banget dicari di misalnya di davon.com, itu langsung diupload image-nya aja. Terus 1001font.com ada juga. Terus kedua ada Google Font, terus ada font, Adobe Font. Nah, dari beberapa itu yang biasa saya gunakan. Saya ulangin ya, untuk nyari referensi itu biasanya di Pinterest dan Behance.net. Yang kedua, untuk warna itu di colorhunt.id. Yang ketiga, typography font itu ada di davon.com, 1001font.com, Google Font, dan Adobe Font. Dan ditekankan untuk font itu ada penggunaan komersial, ada penggunaan yang dimana kita harus berbayar, ataupun ada penggunaan yang dimana itu ada lisensi khususnya. Jadi untuk font itu harus berhati-hati ya. Tapi untuk penggunaan media sosial itu sebisa mungkin nyari yang bisa digunakan untuk komersial, untuk font. Boleh? Semoga ngebantu ngejawab pertanyaannya. Oke, semoga membantu ya untuk Kak Alfitra. Nanti kalau misalnya butuh lebih jelas jawabannya untuk nama-nama websitenya, boleh banget kok untuk chat di Discord nanti ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Nia Cahya. Oke, Kak Maruf boleh sambil minum. Ini sambil aku bacain Boleh? pertanyaan dari Kak Nia Cahya. Gimana caranya untuk modifikasi hasil visual AI ke dalam desain? Ada nggak Kak caranya? Atau Kakak pernah punya pengalaman untuk melakukan ini? Monggo dijawab. Oke. Untuk memodifikasi hasil dari AI. Jadi mungkin kalau dijelaskan itu agak gimana gitu ya, takutnya agak-agak kurang paham. Mungkin bisa langsung aja nanti kita praktekkan ya sehabis ini. Begitu. Oke, Kania berarti nanti akan ada materi lanjutannya, bisa disimak dulu. Kalau ada yang kurang jelas, nanti Kania Cahya boleh langsung tanya lagi ya. Oke, karena ini banyak banget nih Kak, kita cicil dulu ya pertanyaannya. Ini ada yang tanya lagi dari Kak IKP Pilkada 2024. Jadi pertanyaannya, untuk font di Canva, apakah bisa dinarasikan di prompt atau nanti bisa diedit kembali ya Kak? Gimana bisa dibilang? Untuk font di Canva AI, apakah bisa dinarasikan di prompt atau nanti bisa diedit kembali ya? Apakah font di Canva bisa dinarasikan di prompt? Oke, sangat bisa banget Kak. Jadi tinggal ketik aja nih narasinya di pencarian generatif AI ya. Jadi Canva sendiri yang akan ngebantu Kak, siapa namanya? Kak IKP Tadi Pilkada. EKP Pilkada. Oke. Jadi sangat bisa banget. Jadi Canva yang ngebantu untuk ngekreasikan seperti tulisan ayam geprek tadi. Dalam presentasi saya kan tadi ada ayam geprek ya. Nah, Canva sendiri yang ngebantu ngebuatkan. Jadi kita tinggal milih aja nih referensi yang sesuai itu apa aja begitu. Misalnya agak kurang sesuai, bisa di generate ulang lagi, di generate ulang lagi itu sangat bisa. Gitu. Begitu ya, Kak. Oke, semoga menjawab ya Kak IKP Pilkada. Oke, ini ada satu lagi, habis itu kita lanjut ke materi prompting ya Kak.
Ini dari Kak Siap. Rinaldi Aulia. Wah, nah yang nanya banyak nih Kak. Oke, kita lanjut ke Kak Rinaldi Aulia ya. Nih, jadi pertanyaannya, untuk pengambilan gambarnya, kita ambil dari template Canva, foto sendiri atau dari internet. Takutnya sama dengan yang lain pas mau buat promo atau mau buat desainnya gitu Kak. Nah, itu dia. Kasih Tadi saya tanya. udah jelaskan dan ada sedikit penekanan yang dimana untuk kita udah dapatkan hasil dari generate AI, misalnya kita prompting udah dapat hasilnya, itu sebisa mungkin kita cari referensinya di misalnya kita pakai yang mudah Google Image ya, kita upload dulu nih gambar itu. Ada nggak gambar yang serupa? Kalau misalnya nggak ada yang gambar serupa, itu insya Allah aman ya. Karena kan beberapa pesan sosial media itu akan terhubung oleh Google. Seperti misalnya Instagram, nanti bisa kita cari itu ada misalnya yang sama tuh ada. Kalau misalnya nggak sama tuh biasanya kosong, ganti gambar-gambar yang menyerupainya aja gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan untuk pengambilan itu diambil dari template atau hasil foto sendiri, saya sarankan banget untuk menggunakan hasil dari foto produk sendiri. Nggak apa-apa, uh, masnya atau kaknya, mbaknya ya, kak aja kita manggil kak, itu foto. Kalau misalnya hasil kurang sesuai atau kurang bagus, itu kita bisa prompting lagi untuk di sebutannya di enhance ya fotonya agar lebih bagus. Agar lebih bagus itu bisa di AI itu sangat bisa. Jadi ntar fotonya terlihat lebih proper, kualitasnya bisa lebih dibuat lebih bagus itu di AI sangat bisa sekali. Jadi untuk apa namanya visualnya nggak perlu khawatir. Sekarang zaman udah mulai canggih. Kalau misalnya hasilnya kurang sesuai dari fotonya itu bisa sangat bisa di prompt kembali di AI yang ada. Bisa juga di Canva itu ada yang namanya tuh sensor namanya. Jadi di Canva itu ada. Terus kalau misalnya mau menggunakan ChatGPT ataupun Google Google tuh apa ya? Google ada Google AI itu bisa banget. Jadi nggak semuanya nggak harus kita menggunakan Canva tuh enggak karena banyak beberapa AI itu yang gratis tuh banyak banget begitu. Oke, makasih ya Kak Ma'ruf. Semoga menjawab ya dari tadi pertanyaannya dari Kak Rinaldi Aulia. Kita lanjut ke materi dulu ya. Silakan Kak. Oke, dilanjut materinya berarti ya. Masuk ke pola prompt rest. Ini teoretis banget ya. Kalau misalnya mau di foto mengikuti prompt dari kita dari Adaptive AI itu sangat boleh banget. Ini karena udah diterapkan di beberapa brand yang kita mengikuti pola ini. Pertama, role. Tentukan siapa dan apa peran AI yang mau kita buat ini. Terus kedua ada action, apa yang harus dikerjakan. Terus ketiga, konten. Dalam situasi apa kebutuhan itu diperlukan. Terus keempat ada expectation, hasilnya ingin seperti apa. Contohnya, berperan sebagai fotografer perjalanan, itu role-nya, memotret pemandangan, action, di Tokyo di malam hari itu konten, dan bergaya seperti foto National Geographic. Nah, jadi contoh pola ini itu harus diterapkan karena agar mempermudah generate di AI itu lebih pas dengan referensi yang pengen kita buat. Boleh selanjutnya, pola prompt selanjutnya. Ada yang namanya pola prompt CRF. Pertama itu konten. Ini ada gabungan juga ya. Nggak cuman misalnya nggak gaya visual doang, nggak. Jadi ada gabungan yang dimana gaya visual ditambah suasana, ditambah latar belakang, dan ditambah pencahayaan. Terus masuk ke request kita yang pengen dibuat seperti apa, itu pertama ada produknya kita apa, aksi, elemen tambahannya apa, dan posisinya mau ditaruh di mana. Terus formatnya, kualitasnya mau dibuat SD kah, 4K kah, itu bisa kita tuliskan juga. Terus ukurannya mau dibuat untuk story ataupun hanya carousel ataupun 4:5 itu bisa banget. Dan teksnya itu pengen ditaruh teks apa itu bisa. Nah, contohnya seperti ini. Fotografi produk profesional dengan sentuhan urban street style, suasana energik,
cool dan modern. Latar belakangnya adalah sudut jalanan kota di Jakarta Selatan dengan mural grafiti berwarna cerah dan silhouet gedung yang muram. Jadi, percayaan penggunaan sinar matahari alami yang cerah. Subjeknya adalah satu kaleng, ini masuk produk ya. Subjeknya adalah satu kaleng kopi siap minum, Urban Brew, ini brandnya, berwarna hitam dok dengan logo kuning cerah. Terlihat sedikit berkeringat, kaleng kopi diletakkan di atas sebuah skateboard dengan motif graffiti maksudnya, maaf salah, yang tergeletak santai di trotoar. Beberapa biji kopi tersebar di samping kaleng dan skateboard. Komposisi produk berada di tengah, kiri, bingkai, dan skateboard sedikit diagonal. Kualitas gambar harus sangat tajam dan realistis dengan warna yang vibrant dan bokeh ringan pada latar belakangnya dibuat menjadi aspek rasio persegi 1:1. Nah, di sini tuh eh, banyak penekanan kita untuk membayangkan nih sebelum memulai ngebuat promnya itu produknya akan dibuat seperti apa. Kalau misalnya agak susah kita ngebayangkan produknya seperti apa, agak susah kita mengutarakan produknya mau dibuat seperti apa, nggak apa-apa. Sambil dibayangin aja misalnya referensi brandnya, referensi style desainnya seperti apa. Nah, nanti dituliskan semua mengikuti pola prompt yang ada yang saya jelaskan di beberapa pola prompt di sini. Nanti ada lanjutannya lagi. Nah, dengan catatan pola prompt di sini itu merupakan adaptasi internal dari kita, bukan framework standar. Jadi kalau misalnya mau di luar dari ini tuh bisa banget. Jadi nggak harus ngikutin ini sebenarnya. Kalau misalnya mau simple itu bisa, tapi kalau misalnya ingin lebih detail dan ingin lebih kurasinya lebih sesuai dengan referensi kita, itu sangat sangat disarankan mengikuti pola prom ini. Boleh dilanjut? Masuk ke pola prom untuk visual produk. Yang pertama itu deskripsi utama, kedua latar belakang, ketiga warna komposisi, dan keempat detail dan kualitas. Lanjut langsung. Mas boleh lanjut. Nah, itu masuk ke deskripsi utama yang ada di pilihan. Itu ada gaya. Nah, di sini pilih gayanya itu sesuai dengan foto. Kita pengennya dibuat kayak gimana ya? Foto, surrealis, ilustrasi, atau anime, atau juga karakter. Itu bisa banyak banget ya. Nggak cuman ini aja. Misalnya mau dibuat dan maksudnya dan lain-lainnya itu sangat bisa banget mengikuti referensi kita. Terus subjeknya itu deskripsikan produk secara detail, produk Anda secara detail dengan contoh misalnya sepiring nasi goreng dengan cita rasa kuat dari rempah-rempah Nusantara atau produk sepatu kekinian dengan konsep desain futuristik. Nah, ini kan sangat detail ya, pengen dibuat seperti apa produknya. Nah, terus ada yang namanya aksi konsep. Maksudnya tuh ini produk mau ditaruh di mana? Misalnya berdiri di atas podium atau terbaring di atas awan. Nah, jadi pengennya itu dari kitanya ngeprom ini posisi produknya itu mau ditaruh bagaimana itu harus kita pikirkan juga ya. Ya nggak asal ngetik gitu. Jadi nanti yang keluar itu sesuai dengan kemauan dari kita juga. Begitu. Lanjut. Terus ada latar belakang. Nah, latar belakangnya mau dibuat seperti apa? Misalnya tembok penuh kayu, terus ada grafiti, ada hutan rimbun dan hijau itu bisa juga. Bisa dibuat tekstur, bisa dibuat dinding atau perkotaan dan lain-lain. Itu latar belakangnya tergantung kita maunya dibuat seperti apa. Terus ada pencahayaan. Kita bisa buat cahaya itu misalnya cahaya backlight, misalnya dibuat cahaya tuh dari spotlight dari atas kita nih bisa. Terus kita mau ngebentuk cahayanya itu lebih ke arah karakter style graffiti yang dimana banyak neon-neon misalnya dari sisi kiri atau kanan maksudnya ala-ala cyberpunk itu bisa banget. Terus ada misalnya kita elemen tambahan di sini selanjutannya. Maksudnya lanjutannya elemen tambahan. Elemennya dari foto itu kita pengen untuk memaksimalkan misalnya tanda tambahan rintik hujan nih agar karakter sinematiknya itu dapat banget bisa. Terus misal ditambah apa namanya taburan bintang di sekitar produk itu bisa banget. Terus
Mau ditambah misalnya nggak cuma mangkok aja nih di kanan kiri, mau ditambahkan sendok dan garpu di samping mangkoknya dari hasil generate AI itu sangat bisa banget begitu. Lanjut, warna dan komposisi. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, ini warnanya dari style produknya itu mau dibuat apa? Misalnya di sini warna ungu dan oranye atau warna yang sangat ngeblok nih atau warna yang glamor-glamor gitu yang kemasan dengan nuansa rada gelap karena kan emas kalau rada di tempat rada-rada gelap agak-agak menyala gitu kan. Nah, terus lanjutannya komposisi. Produk sepatu berada di tengah dan dikelilingi oleh tumpukan tali sepatu. Makanan ada di atas podium dan minuman ada di bawahnya. Lanjutannya, terus ketiga ada dua style topi yang berbeda terlihat separuh-separuh dengan ada garis tengah yang membelah kedua tersebut. Nah, ini itu bayangan-bayangan yang dimana kita harus eksplor diri kita juga nih untuk uh, bisa, oh ditulis dari preferensi kita penulisannya itu akan seperti ini begitu maksudnya. Nah, terakhir ada ukuran, mau dibuat seperti ukuran apa tadi udah dijelaskan. Lanjut, detail dan kualitas. Nah, ini untuk finishingnya ya, mau dibuat gambarnya bisa dibuat tekstur grain juga bisa. Terus ditekankan untuk mau dibuat gambar lebih smooth bisa. Misalnya mau teksturnya kelihatan nih, mau tidak terlihat nih, bisa juga. Terus bisa juga kita nyuruh Chrome-nya juga ngeluarin gambar yang misalnya smooth banget nih, kayak apa namanya, licin lah ya, bisa dibuat sangat keluar detail teksturnya itu bisa banget kita minta di Chrome-nya. Terus suasana, jelaskan kita di sini ya, suasananya nuansa retro, modern dengan gaya cyberpunk atau serba putih dan religius. Jadi konsepnya itu dari sebuah brand nanti nuansanya itu dibentuk seperti itu. Kita jadi kalimat lengkap itu sangat kalimat lengkap dari prompt itu sangat menentukan hasil akhir dari generate yang nantinya kita lihat kalau misalnya sudah dihasilkan dari referensi-referensi yang udah ada. Boleh lanjut, Vanes? Nah, ini contoh ya. Kalau prompt seperti ini. Buatkan desain realistik piring Indomie goreng dengan cita rasa kuat dari rempah-rempah Nusantara. Berada di atas podium mewah, latar belakang dari keramik dengan tekstur marble, pencahayaan natural, berikan taburan di daun hijau di sekeliling warna yang kita lihat di sini ada 4 daun. Terus warna dominan putih kecuali untuk piring Indomie gorengnya. Podium Indomie goreng berada di tengah dengan ukuran Instagram 9:16, kualitas desain dengan keseluruhan detail dibuat dengan nuansa elegan. Nah, ini cuman agak saya potong ya karena nggak muat, agak kecil ya biar terlihat jelas. Saya potong. Ini harusnya 16:9 saya 9:15 kan. Hasil akan seperti ini. Terlihat oke karena Chrome lengkap dan sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya mau merubah posisi apa namanya subjeknya bisa juga terus kita tambahkan di ini bisa. Jadi untuk penerapannya itu seperti ini nantinya. Jadi sesuai dengan pola prompt kata-kata yang sudah dibuat di sini hasilnya seperti ini. Lanjut, masukkan identitas visual. Nah, dari hasil yang udah ada, misalnya punya logo, nggak apa-apa langsung aja dimasukkan ke sini. Dengan syarat gambar ini tidak uh, tidak sama dengan misalnya ada beberapa produk yang udah memakai gambar ini ya dari hasil kerjaan AI. Kalau misalnya udah dirasa cukup, oh ini nggak ada tuh yang pakai ini, itu langsung aja langsung tempelkan logo di cara sini karena udah dibilang cukup aman lah karena belum ada yang memakainya. Begitu. Next. Nah, jika sudah, misal ada kekurangan, misal kita mau tambahkan ini Indominya rasanya apa, misalnya dengan rasa kita sendiri, misalnya untuk Indomie lah ya. Indomie goreng Nusantara dari kita. Terus ingin diposting ke
beberapa mereka ini GrabFood, GojekFood, GoFood gitu ya, atau ShopeeFood tinggal ditempelkan aja karena ini hasilnya udah natural dan oke. Dengan syarat seperti itu, tidak ada di web lain untuk gambar seperti itu, untuk generasi. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke sesi praktek. Boleh Mbak Tari? Oke, sebelum masuk ke sesi terakhir ya, Kak Maruf betul atau enggak ya? Ke final act, kita ke praktis, ini mau jawab pertanyaan dulu, Kak. Iya benar, boleh boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Cikal. Kak mau tanya, kelemahan Canva AI yang perlu pengguna, khususnya pengguna pemula pahami apa ya? Kelemahan Canva AI yang khususnya pengguna pemula pahami itu ada apa aja? Sorry Kak Maruf masih ke mute. Ah, sorry sorry, maaf maaf. Jadi gini, untuk pengguna-pengguna baru untuk mau mendalami Canva ataupun ada yang belum explore banget ya, ada yang udah menggunakan tapi belum explore. Sebenarnya Canva itu cocok banget buat pemula karena apa? Karena untuk mengolah hasil AI itu untuk fiturnya itu jauh lebih jauh lebih sederhana dibanding dengan software untuk profesional nih misalnya Adobe, Adobe Creative Cloud lah itu disebut, maksudnya Adobe dan kawan-kawan. Di Canva ini uh, kalau misalnya kita bisa nge-explore lebih jauh, itu malah di Canva ini bisa ngebuat kita lebih jago karena apa? Semua fitur itu lengkap di sana ada, di sana ada. Dengan ekspektasi itu misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan sosial media itu sangat-sangat cukup ya. Sangat-sangat bisa banget mengikuti tren-tren yang ada itu sangat bisa, tapi ada beberapa catatan khusus misalnya ngebuat hal-hal yang seperti lebih ke arah profesional tingkat atas itu agak susah karena untuk Canva itu untuk pemula itu udah lebih, bukan lebih ya, udah lebih, ya benar, udah lebih dari cukup begitu. Jadi bisa memenuhi harapan dari visual yang pengen dibuat begitu. Jadi untuk kelemahannya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ngebuat desain yang profesional ke atas itu agak terlalu sulit ya karena kan beberapa software dari Canva itu khususnya belum bersanding banget dengan misalnya kayak Adobe Photoshop. Tapi sekarang udah ada yang baru tuh namanya Affinity Designer. Tapi entah, saya belum terlalu explore jauh ya. Itu berbanding nggak sama Adobe dan kawan-kawan. Kalau misalnya bisa membandingkan dengan Adobe dan kawan-kawan itu sangat sangat fleksibel ya karena di apa namanya Affinity Designer ini itu kayak dari Canva juga bekerja sama juga dengan itu fiturnya itu lengkap untuk vektor dan bitmap. Kalau untuk Oke. pemula kelemahannya apa? Nggak ada, itu sangat cukup. Oke, begitu Pak. Oke, gitu ya Kak Cikal ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, boleh dilanjut dulu Kak untuk materinya. Bentar ya.
Oke, baik. Saya share screen ya. Bentar untuk kita request Mas dan Mas Bundi boleh di ACC request ya, Pak? Sudah, sudah. Kita langsung aja buka Canva, untuk share prakteknya. Ini seperti yang tadi saya buat di sini. Tadi kan nggak kelihatan ya layout desain di sini nih. Nah, misalnya kita mau ngebuat yang lebih juga apa namanya kita gambaran ini dari AI. Kita bisa langsung ke Magic Media. Ini kita ini dihapus dulu aja. Nah, eh, sebentar. Azan dulu, di stop dulu ya. Bentar. Oke, teman-teman, kita akan break azan sebentar ya karena biar lebih jelas nanti pematerinya menyampaikan materinya. Ditunggu sebentar ya, teman-teman.
masuk ke kita buat satu contoh. Misal kita membuat di Magic Modeler ini ada Suaranya beberapa. ini Kak kurang kedengaran, agak mendem. Oke, oke, baik. Sekarang gimana? Nah, sekarang aman. Teman-teman aman belum ya suaranya? Suara jelas katanya. Oke, silakan dilanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi yang saya gunakan itu mempermudah saya untuk mencarikan sebuah desain di mana saya butuh promosi nih, style desain. Tapi kalau misalnya mau ngebuat yang di mana kita ngebentuk semuanya dari AI, itu bisa banget. Misal kita di sini nyari, buatkan, buatkan saya nih misalkan gambar es teh dalam kemasan gelas plastik bening terlihat segar. Kayak gitu. Jadi kita langsung dilengkapkan aja ya, maunya dibuat seperti apa, terus dan dingin. Jadi ntar jauh lebih fresh harusnya pas di generate. Dikelilingi flash air es teh dan daun kita daun teh di sekelilingnya. Nah, gitu. Langsung kita enter aja. Nanti dicarikan ke referensi yang kita sebutkan dari Canva AI. Nah, udah muncul lah di sini ada beberapa pilihan. Nah, yang seperti yang saya bilang nih, misalnya dari keempat ini masih kurang cocok style desainnya. Di Magic Media ini kita ngebuat dari hasil prompt kita sendiri masih bisa kita cari lagi yang sesuai. Misalnya kurang sedikit nih arahnya mau gimana, style kurang banget. Nah, begitu. Nah, menurut saya yang enak ya untuk dibuat desain tuh ini. Nah, ini kan masih ada backgroundnya ya, berwarna putih. Kita ngegunain ini background remover. Langsung aja dipencet, nanti dia otomatis ngehapus backgroundnya. Jadi nyisain hanya cuman desain seperti ini. Jadi kalau misalnya mau ditaruh background di belakang tuh bisa. Terus lanjut. Nah, background pemandangan di sini. Pemandangan seperti ini. Begitu nanti dapat, kita generate ulang lagi sampai jadi gini, nggak selalu itu kita sekali klik itu langsung dapat yang kita inginkan. Kadang itu perlu beberapa kali karena kan di sini prompt dari AI ya, yang dimana perlu berkali-kali kita untuk membuat sebuah preferensi yang pengen kita inginkan. Begitu. Misalnya,
Kok berubah ya? Bentar. Masih loading. Nah, misalnya kita mau menggunakan ini sebagai desain. Terus misalnya ukurannya masih kurang sesuai nih. Kita mau ngebuat, mau kita resize. Ini harusnya kalau misalnya udah pada penggunaan Canva harusnya udah pada tahu ya. Kita buat ke arah 4:5. Nah, nanti nge-generate sendiri di sini. Terus kita tambahkan tulisannya, kita ngebuat dari awal banget ya. Sebentar. Buy one, get one. Ini contoh aja ya. Terus untuk harganya 5K. Terus buy one, get one. Oh, kayaknya jangan buy one, get one. Kita lebih cari yang menarik. Buy one, get one free. Gitu aja. Right. Nah, gitu. Nah, masuk ke desain. Ini sebagai subtext. Buy one-nya sebagai kalimat utama. Bisa juga kalau misalnya emang mau digabung ke semuanya ya. Jadi kita langsung buatkan aja. Misalnya kita mau dibuat 3D nih. 3D text effect dari kalimat langsung disebutin aja by one dan sub kalimatnya subtext maksudnya get one free. Begitu. Misalnya ada tambahan untuk kita pengen dibuat untuk keperluan proses di elemen. Nah, ini masuknya ke elemen ya kalau misalnya mau ngebuat 3D text ataupun hal-hal lainnya. Nah, di sini ada kita masih misalnya masih kurang sesuai nih ataupun udah ada yang sesuai, itu bisa langsung dipilih aja. Saya langsung milih yang ini, warnanya kuning agak cocok ya. Langsung di background remover aja. Nah, itu langsung ngeblend dia ke gambar. Kita hapus aja yang awal.
Nah, jadi penerapannya itu kita bisa sesuaikan lagi komposisinya. Mau dibuat gimana, terus layarnya ini mau di bawah teks agar air-airnya bisa lebih kelihatan tuh bisa banget. Ini kan di atas air. Terus kita perlu icon label nih buat harganya. Kan icon label harga 5K. Simpelnya seperti ini, kalau misalnya kita mau lihat dari hasil-hasil prompt kita yang simpel, bisa dilihat. Tapi kalau misalnya hasilnya kurang sesuai, kita perlu ada tambahan kata-kata. Masalah mau dibuat seperti apa. Nah, ini kan banyak pilihannya nih. Tapi kurang sesuai, tapi pengennya yang lebih realistik. Tambahkan aja di sini kata realistik dengan style kertas. Misalnya kita mau dibuat kertas. Langsung generate aja. Nah, langsung kita pakai yang ini. Saya cukup oke. Background remover. Jadi kalau misalnya emang pengen dibuat sesuai, kita perlu brand kalian ini mau style itu seperti apa, ngikutnya kayak gimana. Jadi itu semua ada di sini. Jadi kita nggak perlu ngedesain ribet-ribet ya. Tinggal di prom aja, semua dapat sesuai. Itu kita agak miringkan misalnya sini. Nah, untuk contoh penerapan simpelnya tuh jadinya akan seperti ini. Begitu. Cuman kalau misalnya butuh penerapan-penerapan lebih lanjut, lebih detail, itu sangat bisa banget ya, karena masih bisa di-adjust, masih bisa di-explore lagi dari segi fitur yang ada di sini. Karena Canva AI itu memberikan fitur yang cukup banyak, cukup mudah juga untuk kita generate gitu. Begitu kira-kira untuk sesi praktiknya, Mbak Tari. Ini ya pasti sangat membantu buat teman-teman semuanya untuk praktek, baik untuk kerja atau tugas lainnya gitu. Nah, ini sesi terakhir untuk kelas kali ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin mau ada ditanyakan, satu atau dua pertanyaan masih kita buka ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, boleh banget langsung open mic atau teman-teman taruh di chat box kami tunggu ya, teman-teman. Oke, karena kebetulan sepertinya sudah cukup ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini aku mau kirim dulu link absensi. Tapi teman-teman sebelum teman-teman semuanya leave, kita akan adakan sesi foto bersama dulu ya untuk kenang-kenangan kita kelas hari ini. Oke, untuk sesi foto bersama sebelum aku berikan link absensi, yuk teman-teman bantu open cam dulu kalau berkenan. Kak Maruf boleh di stop sharing dulu. Oke, baik sebentar. Yuk, yuk teman-teman kita foto dulu yuk. Sebentar Mbak, ini agak, kok nggak mau dipencet ya? Dah, sudah. Maaf Kak, tidak bisa dapat izin membuka kameranya. Maaf Kak, mic-nya belum dibuka Kak. Oke, kita mulai ya untuk sesi foto-fotonya sebelum aku memberikan link absensi di kolom chat.
Satu, dua. Oke, sebentar ya, karena sesinya banyak, kita akan capture beberapa foto. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Oke, baik. Sudah, Mbak Tari? Oke, sedikit lagi ya. Baik. Oke, karena peserta banyak banget yang ikutan, jadi ambil fotonya tadi agak banyak nih, Kak. Oke, buat teman-teman yang dari tadi udah nanyain link absensi, nanti akan aku kirimkan di Discord, tapi aku kirimkan juga di chat box. Jadi, untuk penerimaan sertifikatnya, jangan lupa teman-teman isi absensi kelasnya hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah hadir, ngikutin kelas dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Kak Maruf ya atas materinya, Kak. Ya, Itu insightful banget. sebentar, Mbak Tari. Teman-teman, terima kasih bagi yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang AI, kelas AI ini bisa langsung ke Instagram Adaptive AI atau yang tercantum di sini ataupun di kelas ada di Discord bisa langsung tanyakan aja atau ingin menanyakan lebih detail bisa ke Instagram saya @mrfamaro atau di LinkedIn juga tercantum di situ ada data lengkap saya dan sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata yang kurang sesuai atau kurang berkenan dan saya ucapkan terima kasih bagi yang udah hadir dan datang di kelas ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Diperkenankan untuk live. Jangan lupa follow Instagram kami di Adaptive AI yang sudah aku cantumkan di chat box. Teman-teman juga bisa, kalau ada pertanyaan lanjutan, boleh tanya di Discord ya teman-teman. Dan tunggu kelas-kelas Adaptive AI selanjutnya. Pastinya bakalan lebih seru lagi, lebih daging lagi. Jadi teman-teman jangan lupa follow sosial media kami. Gitu ya. Oke, untuk link absensinya udah aku letakkan di chat room. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau live sudah diperkenankan. Silakan teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Rifki. Acaranya mantap katanya. Terima kasih juga Wildan. Terima kasih Kak Estri. Terima kasih Kak Terima kasih Rifki. semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Siti. Terima kasih Kak Elsa, Kak Wayuni. Terima kasih juga Kak Raden Zahra.